Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel kami, di podcast kami. Ini adalah episode pertama dari beberapa episode yang insya Allah akan kita tayangkan. Episode pertama kami ini insya Allah membahas tentang sejarah peradaban Islam. Channel kita kali ini dinamai dengan Madrasah Osman Le Tarihi. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang konten apa yang akan kita bahas, saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Awaluddin Abdul Ghaffar. Dan saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Ustadz Rizky Hendra Gautama. Beliau adalah pakar sejarah yang sangat luar biasa, dan ini adalah buku-buku yang ada di sini. Ini merupakan referensi kita dalam membahas konten kita. Podcast kita kali ini dinamai dengan Madrasah Osman Le Tarihi, yang tentunya ini adalah merupakan ide dari beliau. Ide ini mungkin kita akan dengarkan apa sih yang menjadikan Ustadz Rizky ini membangun channel Osman Le Tarihi ini. Bisa diceritakan kepada kita ide dasarnya itu apa. Baik, Ustadz, boleh diceritakan kepada kami dan sahabat-sahabat sekalian, ide apa yang melandasi Ustadz sehingga membangun channel podcast ini dan dinamai dengan Madrasah Osman Le Tarihi. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Awal untuk waktunya. Sahabat-sahabat Osman Le Tarihi yang dimuliakan Allah. Pada kali ini, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Awal tadi, kita insya Allah akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Untuk awal pertama kali ini mungkin tidak terlalu panjang dan lebar akan kita jelaskan, karena untuk awal ini mungkin kita lebih ke perkenalan bagaimana dan apa yang menjadi landasan kita untuk membangun channel ini. Tadi Ustadz Awal nanya ke saya, kenapa kok namanya Osman Le Tarihi? Osman Le Tarihi. Ya, Osman Le Tarihi. Jadi sebenarnya saya ini terinspirasi oleh dinasti Turki Utsmani atau Khilafah Utsmaniyah kalau dalam bahasa Arab ya. Di belakangnya masih ada Osman Le Tarihi 1453. 1453. Jadi 1453. Ya. Kenapa kok saya tambahkan angka atau tahun 1453 di situ? Karena bagi saya tahun 1453 merupakan tahun yang sangat bersejarah, tahun yang sangat berarti, khususnya bagi saya dan khususnya dan secara umumnya mungkin bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena yang seperti kita tahu bahwasanya pada tahun 1453 janji Rasulullah, bisyarah Rasulullah, hadis Rasulullah yang diucapkan oleh beliau 825 tahun sebelumnya berhasil direalisasikan oleh seorang pemuda dari bangsa Turki yang bernama Sultan Mehmed Han, atau yang sering kita dengar dengan nama beliau, nama masyhur beliau yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun di lidah orang Turki bukan Muhammad, Ustaz. Ya. Kalau orang Turki bilangnya bukan Muhammad tapi Mehmed. Sultan Mehmed yang kedua. Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi memang channel ini atau podcast ini kenapa dinamai dengan Osman Le, karena terinspirasi dengan dinasti Ottoman. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita ingin menggali lebih dalam lagi tentang konten apa yang akan dibahas di Osman Le Tarihi ini, atau kita singkat dengan OSTAR ini, setelah ini kita akan dengarkan lagi lebih detail lagi tentang visi misi dan output apa yang akan dihasilkan atau yang disebar di podcast kita kali ini.
Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana yang sangat luar biasa ini kita akan dengarkan tentang visi misi dari Osman Le Tarihi atau Ostar ini. Podcast ini kira-kira ingin membawa sahabat-sahabat sekalian kemana? Nah, ini yang kita minta penjelasan dari Ustadz Rizky. Silakan Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya berawal dari ketertarikan saya terhadap literatur sejarah, Ustaz. Jadi karena saya awalnya tuh suka membaca buku-buku sejarah, terutama yang berkaitan dengan mulai dari Sirah Nabawiyah, lalu perjalanan Khulafaur Rasyidin, sampai ke dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah. Jadi awalnya karena itu sebenarnya. Nah, dari ketertarikan saya ini, saya ingin mengangkat kembali kisah-kisah yang sangat inspiratif ini, terutama sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia. Ini harus kita angkat kembali supaya apa? Supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini nih tahu bahwasannya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian, kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu, agar mereka dapat menceritakan kembali kepada anak-anaknya. Karena memang seperti yang kita tahu bahwasannya saat ini anak-anak itu krisis kepahlawanan. Kita lebih banyak mengimpor pahlawan dari Hollywood atau dari dunia barat ketimbang mengimpor atau mengagumi pahlawan-pahlawan yang ada pada umat Islam sendiri. Padahal kalau kita mau baca buku sejarah, kita tidak akan kehabisan stok pahlawan. Secara khusus pasti tidak akan bisa kita kesampingkan pribadi Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah kita, sebagai qudwah hasanah bagi kita juga. Beliau adalah salah satu contoh role model bagi seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga generasi penerusnya sampai kepada kita saat ini. Ini yang penting kita ceritakan kembali, Ustaz. Bahkan mungkin sampai akhir zaman nanti, ya, Ustaz. Betul. Jadi intinya adalah bahwa visi misi dan output yang ingin kita berikan kepada sahabat sekalian itu adalah tentang bagaimana mengenalkan sejarah peradaban Islam kepada mereka dan bagaimana kegigihan dulu para pendahulu kita, atau dalam bahasa Islam as-sabiqunal awwalun, para pejuang Islam yang sangat luar biasa yang mendakwahkan Islam ini. Dan seharusnya dengan sejarah itu, dengan profil mereka, dengan kepahlawan mereka, kita harusnya bisa bangga, ya Ustadz ya. Betul. Ya, pagi dengan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan dengarkan kembali penjelasan dari Ustadz Rizky ini tentang pentingnya mempelajari sejarah peradaban Islam yang nantinya akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di era milenium sekarang ini. Sahabat-sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa konten Ostar ini, Madrasah Ostar ini atau Osman Le Tarihi 1453 ini adalah ingin menjelaskan kepada sahabat sekalian tentang sejarah peradaban Islam. Kita tahu bahwa bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Dan Islam adalah salah satu agama yang sangat kental dan kuat dalam sejarahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariat ini dengan metode sejarah. Di akhir surat Yusuf di ayat 111 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi
wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Maksud dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya di dalam kisah mereka para nabi, para anbiya itu ada ibrah, ya, itu ada pelajaran untuk mereka yang mau berpikir, yang mau menggunakan akal pikirannya. Pelajaran melalui kisah ini adalah bukan sesuatu yang hoax, omong kosong, akan tapi di dalamnya terjadi betul-betul pembenaran. Ceritanya benar, bukti sejarahnya pun ada, dan ini semua adalah sebagai hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan jalan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bisa jelaskan kepada kami tentang intisari dari kisah sejarah atau urgensi kita mempelajari tentang sejarah-sejarah umat terdahulu, Ustaz? Ya, jadi begini Ustaz, Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah Muhammad ketika beliau masih di Mekah, di awal-awal dakwah beliau, di awal-awal masa kenabian beliau. Kalau kita baca dan kita teliti dan kita telaah, sepertiga dari Al-Quran itu, terutama ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah, ayat-ayat Makkiyah ini berisi tentang cerita. Berarti apa? Di sini ada pelajaran besar yang bisa kita ambil, kita petik dari situ. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika di Mekah itu dengan cerita, dengan kisah-kisah para umat-umat terdahulu, kisah-kisah tentang para nabi dan rasul, juga kisah-kisah tentang orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, hingga azab apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ada tiga, Ustaz. Ada tiga pembahasan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah itu terdiri dari tiga. Yang pertama kisah umat-umat terdahulu selain nabi dan rasul, tentunya. Yang kedua kisah tentang nabi-nabi dan rasul beserta umatnya. Lalu yang ketiga kisah tentang orang-orang terdahulu yang tidak taat kepada ajaran Allah. Nah, ini kisah-kisah inilah yang menjadi pelajaran bagi Rasul kita Muhammad SAW ketika di awal-awal masa beliau memulai dakwahnya di kota Mekah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Beliau diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sepantasnya. Beliau dianggap sebagai dukun, beliau dianggap sebagai orang gila, beliau dianggap sebagai pembohong dan lain-lain. Begitu banyak ujian dan cobaan yang diterima oleh Rasulullah dan para as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Nah, ini salah satu contoh kalau bisa kita ambil ayat ketika Rasulullah SAW, kalau saya tidak salah pada tahun 10 kenabian, ketika Rasulullah dihadapkan kepada sebuah masalah besar, yaitu wafatnya istri beliau, istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abdul Muthalib. Ketika itu ketika kita membaca buku sejarah, kita akan tahu bahwasannya ketika itu Rasulullah sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpukul, hingga pada tahun itu disebut pula oleh para ahli sejarah, ahli sirah sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Lalu apa ketika Rasulullah menghadapi kesedihan yang begitu besar, menghadapi cobaan yang begitu besar, Allah memberikan hiburan kepada beliau berupa kisah-kisah tentang Rasul dan Nabi sebelum beliau. Allah ingin bercerita kepada Nabi Muhammad bahwasanya, wahai Rasulku, wahai Nabiku, bahwasanya engkau bukanlah satu-satunya Rasul dan Nabi yang menerima cobaan berat seperti ini. Melainkan Nabi dan Rasul sebelummu ini, mereka juga sudah pernah punya cobaan yang sama, bahkan lebih dari engkau. Makanya Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad supaya beliau membesarkan hatinya. Dan klimaksnya Allah memberikan hadiah kepada Rasul berupa peristiwa Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sebuah wisata religi. Betul. Sebuah perjalanan
yang menghibur hati Rasulullah ketika Amul Huzni tadi. Amul Huzn tadi. Jadi intinya bahwa dari cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran, tentunya itu adalah memberikan kita ibrah, pelajaran bahwa sekarang hari ini kita dicoba dengan virus COVID-19. Tentunya umat-umat terdahulu pun pernah merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Sekarang kita dicoba dengan ekonomi, tentunya umat-umat terdahulu pun juga telah diuji dengan hal yang sama yang seperti kita rasakan. Tapi kemudian Allah menjelaskan kepada kita tentang kesabaran menjalankan hidup. Sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan lagi tentang urgensi yang betul-betul bagaimana, kenapa kita harus mempelajari sejarah peradaban Islam ini. Berbicara soal sejarah, tentunya kita butuh buku panduan atau literasi yang sangat akurat. Apalagi sekarang ini orang bisa berbicara sejarah tentang dari banyak hal, Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa jelaskan kepada kita kira-kira literasi apa yang bisa kita gunakan dalam membaca sejarah ini agar betul-betul sejarah Islam itu sumbernya jelas, bacaannya juga jelas gitu ya. Bukan dari orang-orang yang ingin membelokkan sejarah dan sebagainya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kami tentang literatur itu. Baik, Ustadz Awal, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa hal yang patut kita jadikan poin penting. Dan poin ini menjadi salah satu kelebihan dalam agama kita. Apa itu? Bahwasannya keilmuan dalam Islam itu selalu bersumber dari sanad yang berkelangsungan, yang terus nyambung dari satu guru ke guru lainnya hingga guru yang paling atas. Siapa guru yang paling atas ini? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, memang pengkodifikasian literatur sejarah ini tidak seketat pengkodifikasian hadis tentunya. Karena kalau hadis memang kita tahu bahwasanya para ulama hadis ketika mengumpulkan hadis-hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang mursal, mana yang musalsal dan lain-lain, ini sangat ketat. Tidak seperti ketika mereka mengumpulkan riwayat mengenai sirah atau mengenai sejarah. Tapi ini tidak menjadi soal menurut saya, karena walaupun seperti itu, tetap ulama mempunyai standar khusus di mana mereka menetapkan bahwasannya literatur yang akan mereka tulis tentang sirah, ya, ini banyak sekali Ustadz. Kalau misalnya kita telaah satu persatu literatur sirah dari mungkin dari awal, ya, dari zaman tahun ke abad-abad ke-1 Miladiyah, ya, abad-abad ke-1 Miladiyah itu mohon maaf bukan Miladiyah, abad-abad ke-1 Hijriyah, ya, Hijriyah itu sudah ada beberapa ulama yang memang menulis tentang literatur mengenai sejarah. Contohnya Sirah Ibnu Ishaq. Tapi sayangnya untuk Sirah Ibnu Ishaq ini memang saat ini kita tidak dapat menemukan buku fisiknya. Karena memang wallahu a'lam kita mengetahui Sirah Ibnu Ishaq ini ada justru dari murid-murid beliau yang salah satunya yaitu Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini, Sirah Ibnu Hisham ini intinya beliau meringkas kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ya. Karena buku dari Ibnu Ishaq ini sampai saat ini memang tidak nyampe ke kita. Wallahu alam kenapa, tidak tahu apakah mungkin termasuk salah satu kitab yang hilang di Baghdad ketika dihancurkan oleh Mongol atau yang lainnya, wallahu alam kita sendiri tidak tahu. Itu salah satu kitab yang bisa kita jadikan rujukan ketika kita membahas Sirah Nabawiyah. Ada lagi Sirah yakni Tarikh Khulafa miliknya Imam Suyuti. Imam Suyuti beliau juga menulis tentang Sirah Nabawiyah, bukunya berjudul Tarikh Khulafa. Lalu Tarikh Umam wal Muluk miliknya Ibnu Katsir. Lalu ada Al-Kamil fit Tarikh,
kitab milik Ibnul Athir. Kalau yang tadi Ibnul Katsir, yang ini Ibnul Athir. Lalu ada Tarikh Baghdadi, lalu ada Tarikh Dimashqi, ya, Tarikh Baghdadi itu miliknya Ibnul Jauzi, lalu Tarikh Dimashqi miliknya Ibnu Asakir. Dan salah satu kitab sirah yang ditulis oleh pakar sejarah dan ulama yang kontemporer ini dalam arti di kurun waktu antara abad 19 sampai abad 20 sampai 21 ini, salah satunya yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini dari beberapa kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita belajar sirah nabawiyah. Nah, di buku-buku tersebut tidak hanya sirah nabawiyah saja yang mereka tulis, bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, itu juga mereka tuliskan di sana. Bahkan zaman ketika Islam belum ada pun mereka tulis di buku-buku tersebut. Jadi lengkap kalau misalnya kita mau mencari kitab-kitab apa yang akan kita yang bisa kita jadikan menjadi rujukan kita untuk belajar sejarah. Ini amat banyak tentunya. Tinggal kita pilih literaturnya apa saja. Nah, cuman saya ada satu kitab, ini memang bukan kitab sejarah, Ustadz. Tapi lebih kitab yang menelaah atau meneliti bagaimana kondisi umat ketika Baitul Maqdis, tentunya ketika itu, karena kitab ini berkaitan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, maka periode yang diambil di situ ketika penaklukan Baitul Maqdis oleh tentara salib, ketika tentara salib merebut Baitul Maqdis dari tangan muslim. Nah, bukunya ini, Ustaz, boleh saya tunjukkan. Ini judulnya Hakadha Dhoharojilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Kalau diartikan secara harfiah, beginilah muncul kembalinya generasi Salahuddin dan beginilah Al-Quds, ya. Hakadha Adatil Quds. Al-Quds kembali ke pangkuan umat muslim, umat Islam. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Majid Irsan Kailani. Wallahi buku ini sangat bagus, Ustaz. Kalau misalnya antum semua mau membaca, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia yang kebetulan ditulis oleh senior saya juga waktu di Gontor, Ustadz Asep Sobari, yang judul dalam bahasa Indonesianya yaitu Model Kebangkitan Umat. Buku ini sangat bagus, wallahi. Karena di buku ini walaupun judulnya Salahuddin, tapi di sini tidak membahas sama sekali tentang Salahuddin. Salahuddin di sini digambarkan bukan sebagai satu orang saja, tapi sebagai generasi. Bagaimana Imam Ghazali merintis suatu generasi, memulainya dengan madrasahnya, memulainya dengan zawiyahnya, lalu diteruskan oleh para murid-muridnya, hingga muncullah satu generasi yang diwakili oleh Salahuddin dapat membangkitkan umat. Tentunya mereka semua ini, generasi Salahuddin ini yang ditempuh, yang dilahirkan dalam kurun waktu yang tidak singkat. Dalam kurun waktu 50 tahun untuk melahirkan generasi Salahuddin. Tentunya apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan para murid-muridnya ketika itu, tentunya mereka mengajak kembali umat-umat Islam yang sudah terpuruk ketika itu untuk kembali kepada ajaran Al-Quran, kembali mengenal Rasulullah, mempelajari sirah Rasulullah, sirah sahabah dan lain-lain. Hingga akhirnya kurang lebih 88 tahun setelah Baitul Maqdis direbut oleh tentara salib, Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentaranya berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Begitu, jadi, buku yang sangat luar biasa. Betul. Ketika bercerita tentang sejarah kebudayaan atau sejarah peradaban Islam. Jadi artinya Salahuddin walaupun dia seorang pejuang, akan tetapi di buku ini tidak digambarkan sebagai seorang tentara saja, akan tetapi dia sebagai kepala negara, ya dia juga sebagai seorang prajurit juga, dan mungkin juga orang biasa, ya Ustadz. Ya. Jadi sebetulnya masalahnya adalah bagaimana cara kita, apakah kita mau membaca buku-buku itu, literasi ini yang sudah ada semuanya, bahkan sudah dialih bahasakan atau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, sangat luar biasa ketika kita membaca sejarah, kita akan hanyut di dalamnya. Jadi sejarah itu adalah bukan sesuatu yang
given, yang diberikan, akan tapi memang sudah di-create oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk kita ambil ibrah yang luar biasa untuk kehidupan kita sekarang ini, sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Boleh saya masuk sebentar, Ustaz? Silakan Ustaz, ada yang tambahkan? Jadi salah satu visi misi kita juga saat ini, Ustaz, tadi kan saya jelaskan bahwasanya buku-buku yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah, yang menjelaskan tentang khulafaur rasyidin ini sudah sangat banyak sekali. Banyak banget bisa kita temukan, baik itu yang berbahasa Arab maupun yang terjemahan bahasa Indonesia. Nah, misi kita sebagai kenapa kita membuat madrasah Ostar Osman Letarihi ini, salah satu misi kita adalah kita ingin menerjemahkan buku-buku sejarah yang menjelaskan tentang sejarah Turki Utsmani. Sahabat sekalian bisa melihat ada beberapa buku, ya, ini di belakang saya ada beberapa buku, dan masih banyak buku juga di studio kita ini yang insya Allah kami memohon doa dari para sahabat sekalian, kita akan menerjemahkannya satu-satu karena buku ini ditulis dalam bahasa Turki. Bahasa Turki. Alhamdulillah kami punya kawan yang memang beliau alumni dari Turki dan kebetulan alumni dari Fakultas Sastra Turki, Ustaz. Beliaulah Mas Ahmed namanya. Beliaulah yang akan menerjemahkan buku-buku ini. Kurang lebih ada 150 judul buku yang membahas tentang sejarah Turki Utsmani yang insya Allah akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat sekalian, supaya umat muslim terutama khususnya di Indonesia dapat membaca betapa besarnya kejayaan umat Islam ketika dipimpin oleh Turki Utsmani. Ini yang menjadi visi misi kita. Doakan kami, semoga kami ke depan bisa terus istiqomah dalam podcast ini dan terus istiqomah dalam menerjemahkan buku-buku ini. Begitu, Ustaz. Luar biasa. Jadi daripada teman-teman baca buku yang banyak banget itu, jika teman-teman sahabat Ostar ini bisa mengikuti terus acara ini dengan baik, itu saya rasa sudah cukup untuk membaca buku yang sangat banyak ini. Insya Allah. Sahabat-sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa yang dijelaskan dalam buku literatur kita ini, dan artinya bahwa podcast kita ini bukan sebuah podcast yang tanpa literasi. Kita siapkan semua buku-buku di sini yang akan menjadi pijakan kita. Tentunya buku sejarah yang sangat luar biasa itu Al-Qur'an. Kita akan jelaskan, kita akan dengarkan kembali nanti tentang apakah sejarah itu bisa merubah karakter seseorang atau bisa menambah keilmuan seseorang. Kita akan bahas dalam episode berikutnya. Sahabat-sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah memang merupakan sesuatu peninggalan yang sangat luar biasa. Dan ini yang kemudian akan menjadi kebanggaan untuk orang-orang setelahnya yang ketika mereka itu punya sejarah. Inilah makanya urgensi sejarah ini sangat penting, dan mengapa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berkarya, dan karya itu adalah menjadi sejarah untuk kita. Begitu ya Ustadz ya? Betul. Mungkin Ustadz bisa jelaskan lagi kepada kita tentang urgensi sejarah. Dan itu tadi kita selalu terngiang-ngiang dengan bangsa yang hebat itu mempunyai sejarah yang luar biasa. Betul. Juga. Nah ini dengan kehidupan kita yang kekinian, yang sudah milenium ini, Ustadz mungkin bisa bagaimana mengaplikasikan sejarah ya dalam kehidupan kita. Ya, baik Ustadz, saya teringat pada bukan cuplikan, potongan dari kata hikmah yang diucapkan oleh Imam Malik. Beliau pernah berbicara bahwasannya la yasluhu hadhil ummah illa bima soluha min qabli. Jadi intinya bahwasannya umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa-apa yang membaikkan zaman awalnya, zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya di sini apa yang dimaksud oleh Imam Malik? Maksud Imam Malik di sini bahwasanya umat saat ini, keterpurukan umat pada saat ini. Tentunya waktu itu Imam Malik berbicara konteksnya pada zaman ketika beliau hidup, ketika beliau di Baghdad. Ya. Waktu itu beliau sempat mentelaah bahwasanya umat ini tidak akan bisa
menjadi baik kecuali mereka kembali kepada tuntunan-tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan-tuntunan yang ada pada zaman beliau. Jadi apa-apa yang menjadi suatu kebaikan ketika zaman Nabi Muhammad itu harus diaplikasikan di zaman ini untuk memperbaiki keadaan umat, untuk membangkitkan umat. Ini yang harus kita titik beratkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah. Kita baca bahwasannya dalam literatur sejarah, dalam sirah nabawiyah, kita selalu membaca bahwasanya awal kali apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berdakwah, walaupun ketika itu masih dakwah secara diam-diam, itu adalah memperbaiki akidah dan tauhid. Sebelum Rasulullah menyuruh untuk sholat, sebelum Rasulullah menyuruh untuk puasa, sebelum Rasulullah menyuruh untuk zakat dan haji, infak, sedekah dan lain-lain, awal kali yang Rasulullah perintahkan adalah untuk memperbaiki tauhid, memperbaiki ibadah dan memperbaiki akhlak. Akhlak, karakter. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan Rasulullah sesungguhnya? Apakah Rasulullah ketika itu hanya memulainya dengan kajian-kajian seperti ini, dengan para sahabat duduk lalu mendengarkannya? Tentu saja tidak. Tidak semuanya seperti itu maksudnya. Mungkin sesekali iya dibutuhkan kajian-kajian mengenai akhlak dan akidah dan tauhid ketika pada masa itu memang butuh. Tapi tidak sepenuhnya isinya hanya kajian saja. Tentu tidak. Yang kita dapatkan dari literatur sejarah bahwasanya Rasulullah yang pertama kali dilakukannya adalah apa? Ini. Abu Bakar pertama kali masuk Islam, beliau menyerahkan harta kurang lebih 40.000 dirham kepada Rasulullah. Untuk digunakan Rasulullah sebagai dakwah beliau di Mekah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membebaskan budak, menyantuni fakir miskin. Lalu apa lagi? Menyantuni anak yatim. Ini yang beliau lakukan. Bahwasanya dakwah bil hal ini lebih penting daripada dakwah bil qaul. Nah, ini yang harus kita pelajari saat ini, bahwasanya umat ini ketika mereka dalam keadaan yang terpuruk, ya kita nggak bisa langsung contoh misalnya mereka kelaparan, mereka tidak punya uang untuk beli, lalu kita dakwai kamu sholat, kamu harus rajin sholat, kamu harus rajin puasa supaya Allah memberikan kamu rezeki. Tidak bisa semata-mata seperti itu kita sampaikan ke mereka. Karena yang mereka butuhkan bukan itu. Yang mereka butuhkan adalah mereka bisa makan pada saat itu. Ini kalau kita ambil contoh dari apa yang Rasulullah lakukan ketika ada salah satu pemuda di Madinah, di Mekah, ketika beliau sedang duduk-duduk di masjid, di Masjid Nabawi di Madinah, di Masjid Nabawi, ada salah satu pemuda yang datang kepada beliau untuk mengemis, minta diberikan makanan. Yang dilakukan Rasulullah ini Ustaz. Rasulullah bukannya mengasih makan ketika itu, tapi Rasulullah kembalikan kepada sahabat, apakah ada dari kalian yang bisa memberikan pekerjaan kepada anak muda ini? Lalu salah satu sahabat mengacungkan tangannya dan bersedia untuk memberikan pekerjaan kepada anak ini. Hingga anak ini akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu dan akhirnya bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Rasulullah tidak semata-mata langsung mengasih uang. Tidak. Dan Rasulullah juga tidak menceramahi dia. Bukannya malah dimarahin, bukannya malah diomelin, tidak. Tapi Rasulullah memberikan solusi yang konkret, diberikan pekerjaan. Diberikan maisha supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak mengemis lagi. Ini yang harus kita contoh, yang kita harus ambil pelajaran bahwasannya dalam memahami dalil juga Ustadz. Kita tidak bisa semata-mata hanya mengartikan secara letterlek bahwasannya dalil itu sesuai dengan apa yang diartikan, tidak. Nah, jadi kita harus kembali kepada sirah. Inilah pentingnya mengapa kita harus belajar sirah nabawiyah di samping kita belajar Al-Quran dan hadis tentunya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya ada satu riwayat yang ini riwayatnya disampaikan oleh Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata suatu ketika bahwasanya
kunna nu'allimul maghazi li Rasulillah kama nu'allimul ayah minal Qur'an. Dahulu kala kita ini diajari tentang maghazi Rasulullah. Maghazi di sini artinya peperangan Rasulullah. Tapi peperangan itu tidak selalu melulu tentang peperangan, tentunya tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan Rasulullah. Seperti kami diajari satu ayat dari Al-Qur'an. Berarti apa di sini? Bahwasanya belajar sejarah itu sejajar pentingnya dengan belajar Al-Qur'an. Itu yang harus kita pahami, Ustaz. Karena saat ini umat memandang sejarah ini tidak lebih hanya dari dianggapnya hanya dongeng. Dianggap hanya kisah orang masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan kejadian mereka pada saat itu. Nah, ini salah. Bahwasanya sejarah sebagai potret, sebagai cermin bagi kita untuk menghadapi masa depan, ini yang betul. Kita harus mengaca sekali-kali bagaimana sejarah bertindak, bagaimana sejarah menyelesaikan suatu masalah, lalu kita aplikasikan ke kehidupan kita pada saat ini. Ini, Ustaz. Ya, baik. Jadi artinya dari sejarah itu sebetulnya yang paling penting dari sejarah itu adalah ada orang yang mencontohkan. Betul. Ya. Jadi ada figur yang bisa kita contoh yang melakukan. Tentunya di sini Rasulullah, Ustaz. Baginda Rasul SAW sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi dari contoh itu kemudian ada cerita setelah itu dan itu adalah menjadi sejarah. Betul. Dan mungkin sekarang ini kita butuh orang-orang yang seperti itu. Betul. Ada figur yang betul-betul bisa memberikan contoh, pemimpin-pemimpin yang memberikan contoh konkret tentang ya syariat Islam dan sejarah Islam ini. Dan sejarah juga ya merupakan sesuatu yang sangat penting seperti bagaimana kita juga mempelajari Al-Qur'an. Ustaz, ya, maaf saya masuk lagi. Silakan Ustaz. Tadi mumpung antum ngomong masalah pemimpin, Ustaz. Dalam buku Dr. Majid Irsan Kailani yang tadi saya beritahukan, di sini beliau menjelaskan bahwasanya pemimpin itu sebenarnya jangan ditunggu. Pemimpin itu harus dilahirkan oleh sebuah generasi. Harus di-create. Nah, ketika kesalahan terbesar kita saat ini adalah ketika kita berharap bahwasanya ada si fulan A, B, C yang memimpin kita untuk bangkit dan maju dari keterpurukan ini. Ini kesalahan besar menurut beliau. Jadi maksudnya begini, maksudnya Dr. Majid Irsan Kailani ini bahwasanya pemimpin ini dibentuk oleh sebuah generasi. Tidak bisa hanya satu orang one man show saja. Contoh Ustaz, contoh konkret. Nabi Nuh 950 tahun beliau berdakwah. Kurang lebih 500 tahun ya, dari 950 tahun umurnya. Beliau tuh 500 tahun berdakwah kepada umatnya. Tapi apakah ada sisa peradaban dari umat beliau? Tidak ada. Nabi Musa, memang beliau berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, hingga Fir'aun dibinasakan oleh Allah di Laut Merah. Tapi apakah ada sisa peradaban dari Nabi Musa? Bani Israel ini baru bangkit ketika 40 tahun setelah Nabi Musa wafat, yang ketika itu dipimpin oleh Yusha bin Nun. Di sini apa sebenarnya yang bisa kita pelajari? Bahwasannya pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau tidak ada jawaban dari masyarakat, tidak ada jawaban dari umat, tidak ada dukungan, tidak ada support, tidak ada acungan tangan ya, apa maksudnya? Uluran tangan dari umatnya, bantuan dari umatnya, tidak bergerak bersama-sama, maka tidak akan ada. Rasulullah ini bisa sukses, bisa berhasil menyampaikan dakwah Islam tentunya karena Rasulullah ini selain dibantu oleh wahyu dari Allah, beliau ini diiringi oleh sahabat yang banyak yang setia kepada beliau. Didampingi oleh sahabat yang setia untuk menyampaikan dakwah beliau ini. Jadi tidak bisa kita mengharapkan satu orang, tolong dong kamu bangkit pimpin kita. Nah, itu nggak bisa. Justru pemimpin itu dilahirkan. Memulai proses, semuanya bergerak sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ketika semua sudah bergerak ikut andil dalam kompetensi masing-masing untuk membesarkan umat ini, maka insya Allah akan terlahir pemimpin dari situ. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan pemimpin, beliau hanya juru bicara dari umat itu. Muhammad Al-Fatih dia bukan satu-satunya pahlawan sebenarnya yang bisa membebaskan Konstantinopel. Di belakang dia itu banyak
Ya, termasuk guru beliau juga. Gurunya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, bahkan para sahabat. Ini menjadi contoh bagi orang-orang Turki ketika itu sampai mereka menginginkan bahwasanya kitalah yang bisa membebaskan Konstantinopel. Ini ditanamkan turun-menurun. Ya, ya. Gitu, Artinya dipersiapkan. Dipersiapkan. Tidak ditunggu kemudian lahir jadi pemimpin. Betul. Baik, sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik perbincangan kita di studio yang semakin dingin ini. Baik, kita akan dengarkan lagi nanti penjelasan yang sangat luar biasa dari pakar sejarah kita ini. Dan ini kita akan masuk nanti setelah ini menjelaskan tentang output dari sejarah itu sendiri. Sahabat-sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa dan harus kita tekuni sebagaimana kita mempelajari agama ini. Baik, Ustadz Rizky, bisa dijelaskan kepada kita seharusnya bagaimana ketika orang itu telah mempelajari sejarah, apa yang harus dia lakukan, artinya output yang harus dia dapatkan dari sejarah dan kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, begini Ustaz Awal. Seperti halnya kita belajar pelajaran yang lain, maka belajar sejarah ini pun tentunya ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, pastinya kita ketika kita belajar sejarah diharapkan langkah-langkah ke depan untuk kehidupan kita, kehidupan umat ini, baik secara pribadi kita ataupun secara umat secara umum ini lebih terkonsep, lebih teratur. Karena apa? Kalau kita tidak melihat bagaimana sejarah menceritakan, bagaimana sejarah memberikan contoh kepada kita, maka tentunya kita tidak punya pedoman. Ya. Di sini tentunya pedoman kita ini bukan hanya melalui sejarah saja, tapi ada beberapa pedoman yang harus kita kembali ke sana supaya kita ini kembali menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Tentunya kita kembali ke Al-Quran. Ya, Al-Quran kita kembali kepada setelah Al-Quran kita kembali kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dari baginda Rasul. Karena ada satu hadis Ustadz yang menjelaskan tentang 4 zaman setelah Rasulullah wafat. Ini saya tidak bacakan hadis secara matannya, tapi saya bacakan artinya saja karena terlalu panjang hadisnya kalau kita bacakan. Saya bacakan artinya saja, kurang lebih seperti ini maknanya, bahwasanya masa kenabian itu adalah ketika Rasulullah SAW hidup. Lalu setelah Rasulullah SAW ini hidup, maka zaman setelah itu maka umat Islam akan dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya khilafah di sini ini jangan disalahartikan ya. Kita jangan sampai mengartikan khilafah ini tentang sebuah kepemimpinan yang ingin mengkudeta suatu republik, tidak. Tentunya kita tidak sedang membahas itu. Khilafah di sini kalau kita artikan secara bahasa merupakan pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Maknanya apa? Khalifah pengganti Rasulullah, pemimpin pengganti Rasulullah ala minhajin nubuwah. Jadi, intinya di sini ala minhajin nubuwah, Ustaz. Makanya kita temui ketika itu Khulafaur Rasyidin di masa beliau berempat ini, ya walaupun ada beberapa riwayat yang memasukkan Al-Hasan bin Ali ini sebagai khalifah kelima, walaupun beliau hanya memimpin selama 6 bulan. Tapi selama masa Khulafaur Rasyidin ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya ini adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Intinya pemimpin setelahku yang masih berpegang teguh role modelnya terhadap Rasulullah. Ibaratnya begini, ala minhajin nubuwah itu Rasul masih ada di depan kita, lalu kita merangkul beliau. Itu ala minhajin nubuwah, Ustaz. Lalu zaman setelah itu Rasulullah bersabda bahwasanya setelah khilafah ala minhajin nubuwah itu ada satu zaman lagi yang beliau sebutkan sebagai mulkan ad-don.
Mulkan adon, zaman mulkan adon. Ini kalau kita artikan bahwasanya adon itu maksudnya menggigit. Jadi kalau kita ibaratkan Rasulullah ada di depan kita, dia tidak bisa merangkul lagi, tidak bisa berpegangan teguh lagi kepada minhajin nubuwah, hanya bisa mampu menggigit. Jadi hanya sedikit. Nah, zaman ini ditandai berakhirnya khilafah Utsmaniyah. Dimulai dari khilafah Umayyah, Abbasiyah, lalu Utsmaniyah. Zaman ini sudah berakhir. Lalu zaman kita saat ini, kita masuk pada era mulkan jabbarian, yaitu pemimpin-pemimpin di dunia ini yang Jabarian kita artikan sebagai apa ya? Adikdaya. Bukan, sebagai otoriter, pemimpin yang otoriter. Kita ini sekarang lagi hidup di zaman ini. Lalu selanjutnya Rasulullah menutup hadis itu dengan setelah itu bahwasanya zaman selanjutnya adalah zaman ala khilafah ala minhajin nubuwah. Ini merupakan salah satu, kalau bagi saya ini merupakan salah satu bisyarah dari Rasulullah, seperti bisyarah-bisyarah lainnya, seperti bisyarah Rasulullah tentang futuh Konstantinopel, seperti bisyarah Rasulullah tentang futuh Roma yang kelak nanti wallahu alam kapan. Ini juga termasuk khilafah ala minhajin nubuwah. Ini jangan disalah artikan sebagai khilafah yang didistorsikan selama ini kita dengungkan ya. Sahabat sekalian, jangan sampai salah dalam mengartikan khilafah ini seperti apa. Karena titik beratnya di sini adalah ala minhajin nubuwah. Jadi bukan seperti mulkan adon, bukan seperti mulkan jabarian, tapi seperti ala minhajin nubuwah. Titik beratnya di sini. Maka akan kembali seperti khulafaur rasyidin. Insya Allah ini merupakan bisyarah bagi kita semua. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus menyambutnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu kabar gembira yang kita biasa sebut dengan bisyarah. Maka selayaknya lah bagi kita umat muslim ini untuk menyambutnya dengan kegembiraan, merespon dengan kegembiraan, dengan semangat hati dan mempersiapkan diri. Jadi kalau nanti suatu saat itu hadir di zaman kita, maka kita sudah siap harus memilih barisan mana. Jangan sampai umat Islam tapi pikirannya tidak Islami, pikirannya tidak satu jalur sama Rasulullah. Rasulullah menyampaikan A tapi kita mikirnya Z, ini kan jauh sekali. Ini sudah tuntunan-tuntunan yang Rasulullah sampaikan ini role model bagi kita. Kita harus kembali ke sana, Ustaz. Jadi ini yang kita harapkan setelah kita belajar sejarah ini, kita mendapatkan role model sehingga kehidupan kita ini lebih teratur, step by stepnya lebih teratur, lebih taat kepada Allah, lebih mencintai Rasulullah, menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Ini yang penting. Ini yang paling penting. Baik, sahabat-sahabat All-Star yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diinginkan dari kenapa sejarah itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Betul. Kenapa situs-situs sejarah itu masih Allah jaga sampai sekarang? Tujuannya adalah apa? Agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sombong, itu ya Ustaz ya. Harus siapapun kita, tetap kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat All-Star rahimakumullah, sejarah memang memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa. Sejarah memberikan kita karakter juga yang sangat luar biasa. Ustadz sebagai penutup dari penjelasan pembahasan kita di episode pertama ini, Ustadz, tentang pentingnya kita belajar sejarah, bagaimana kemudian 30/3 dari Al-Quran itu adalah semuanya bercerita tentang sejarah. Ada pesan yang ingin Ustadz sampaikan mungkin tentang pentingnya sejarah, urgensi tentang sejarah ini, Ustadz. Ya, baik Ustadz Awal. Di akhir episode podcast kita pada hari ini, saya ingin menekankan bahwasannya ayolah orang tua yang ada di rumah, mulai saat ini kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita betapa besarnya agama Islam, betapa besarnya umat Rasulullah, betapa besarnya sejarah umat ini. Kita harus membuat mereka ini bangga dengan agamanya,
bangga dengan Rasulnya, bangga dengan pahlawan-pahlawannya, hingga mereka tidak lagi mengidolakan contoh-contoh pahlawan dari yang diimpor dari Hollywood, seperti Spider-Man, Superman, Batman, dan lain-lain. Ini harus kita mulai kikis pelan-pelan. Kita hadirkan ke rumah suasana Islami. Dalam artian kita kisahkan kepada mereka ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi kisah nyata. Ya, kisah nyata bukan dongeng. Kisah tentang Rasulullah ini kisah nyata. Kisah tentang Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini kisah nyata semuanya. Banyak yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah hidup dari Rasulullah dan para sahabatnya yang setia ini. Supaya apa? Supaya anak-anak ini dapat memiliki karakter yang memang bisa membangkitkan umat untuk masa depan. Karena anak-anak ini adalah aset bagi kita. Mereka tidak hanya sekedar anak-anak yang harus kita asuh 24 jam, tidak. Kita harus juga memberikan mereka, kita harus membentuk mereka supaya mereka menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, sesuai dengan generasi Rabbani. Generasi Rabbani ini apa? Generasi yang bisa membangkitkan umat Islam seperti dahulu kala. Seperti yang disampaikan Imam Malik tadi, bahwasanya umat tidak bisa bangkit kecuali dengan apa-apa yang telah membangkitkan umat terdahulu. Berarti apa ya? Kita ajarkan lagi sirah, kisah-kisah sejarah, kita ajarkan Al-Quran, kita dekatkan mereka kepada Al-Quran. Satu pelajaran lagi Ustaz, menghafal Al-Quran saja itu tidak cukup. Kita bisa ambil pelajaran dari Khawarij. Khawarij pada masa awal mereka adalah para penghafal Al-Quran. Tapi mereka tidak bisa mentafsirkan Al-Quran dan meletakkan dalil-dalil Al-Quran itu pada tempat yang pas. Yang ada apa? Akhirnya mereka malah menjadi pemberontak kan. Nah, kita jangan sampai anak kita ini pincang. Kita ajarkan suruh membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi kita tidak imbangi dengan menceritakan dengan sirah nabawiyah, sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah ulama. Kita tidak menjelaskan kepada mereka tentang itu, maka akan pincang nantinya. Nah, kita harus seimbang. Al-Qur'annya iya, kita ajarkan hadis iya, kita ajarkan tentang sejarah dan sirah nabawiyah iya. Ini Ustaz. Keilmuan yang sangat komprehensif Ustaz. Betul. Ya. Artinya itulah yang harusnya ketika kita mempelajari tentang ubudiyah, tentang Al-Qur'an dan semua yang ada di dalam Islam harus dibarengi juga dengan tentang misalnya aplikasinya. Betul. Ya, artinya fikihnya kalau dalam kita ya. Ada fikih juga yang harus kita pelajari. Betul. Sahabat-sahabat Ostar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang remeh-temeh. Pernah ada satu masa kejayaan yang sangat luar biasa di mana pada masa itu pemerintahan yang memegang, yang menjalankan roda kepemimpinan pada waktu itu menjadi pemerintahan yang sangat baik, mempunyai perekonomian yang sangat baik, mempunyai gudang keilmuan atau ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Itu terjadi di abad pertengahan ya, tentunya di zaman dinasti Ottoman. Nah ini yang insya Allah kita akan bahas bagaimana tadi dinasti Ottoman itu mengkrit seorang pemimpin ya, menciptakan pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa yang itu kemudian bisa menguasai dunia, dan mereka itu mempunyai sebuah moto Keze Elma. Nah, Keze Elma ini Keze Elma itu yang satu apel merah. Iya, satu kata kunci yang itu kemudian menyatukan seluruh bangsa Turki pada waktu itu. Sahabat-sahabat Ostar yang dirahmati Allah, kita nantikan episode berikutnya tentang bagaimana Turki Utsman hadir menjadi pemimpin dunia ini. Nanti ada beberapa episode juga kita akan mengundang narasumber-narasumber yang memang mereka punya kapabilitas keilmuan yang sangat luar biasa, semuanya tentang sejarah. Di penghujung episode ini, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dari para sahabat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya mohon pamit, saya Awaluddin Abdul Ghaffar. Saya Rizky Hendra Gautama. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.